sudah terkena positif lalu dinyatakan sembuh, kita belum sembuh seutuhnya karena organ kita yang rusak membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan seperti semula. Atau benarkah jika sudah terkena COVID, kita menjadi kebal seperti terkena cacar? Akan terkena sekali saja dalam seumur hidup? Nah, ini pertanyaan yang ya penjelasannya ini tentang jadi patofisiologi. Jadi kita ketahui bahwa mungkin saya langsung jawab ya, Tateko ya. Siap. Kita ketahui bahwa gejala COVID itu mayoritas di paru. Di paru itu apa yang terjadi? Secara patofisiologi itu terjadi inflamasi yang berlebihan di situ. Kalau memang makanya kenapa pasien-pasien yang tidak ada komorbid itu terjadi badai sitokin dan inflamasi yang berlebihan di dalam paru. Kemudian ada eksudat yang di interstisial dari alveoli itu. Kemudian terjadi perdarahan di sekitar alveoli. Itu publish dari otopsi yang sudah dilakukan tentang dari pasien COVID ya. Nah, seandainya, dan ada beberapa publish yang menyatakan pasien-pasien yang COVID yang terintubasi dan itu dia berhasil sembuh, itu nanti akan kembali perfect seperti semula itu hampir 2 tahun. Jadi artinya setelah dia dinyatakan sembuh, itu tidak sepenuhnya organ daripada parunya itu sembuh. Kenapa? Kita tahu eksudatnya itu kan terjadi inflamasi yang berlebihan, jadi butuh proses yang luar biasa ininya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita dinyatakan sembuh pulang setelah isolasi maupun rumah sakit, tidak ada jaminan setelah 2 minggu itu, ya walaupun dikatakan kan kalau yang sebelumnya itu 2 kali swab negatif, akhirnya baru dipulangkan. Di patofisiologinya itu viral komponen daripada viral hidup maupun matinya itu bisa ditemukan sampai hari ke-28. Artinya, kenapa setelah dia diisolasi di rumah sakit itu disuruh juga tetap self-isolation di rumah. Tujuannya, kalau seandainya tidak sesuai dengan patofisiologinya, dia masih bertahan viral itu sampai hampir 28 hari itu, dia bisa tidak menularkan ke orang begitu. Lalu bagaimana tentang bagaimana antibodinya? Ya, tentunya kita ada mekanisme yang kita sebut viral itu kan ada, dia sebut sebagai self-limiting disease ya. Ada mekanisme pertahanan tubuh kita baik itu seluler maupun humoral. Makanya kenapa vaksin daripada COVID ini penting, tetapi saat ini belum memungkinkan untuk bisa mencapai vaksin yang masih dalam riset. Karena riset daripada vaksin itu kan butuh berapa uji itu untuk bisa dilakukan secara massal. Mungkin di Indonesia seperti yang dipublish oleh pabrik BUMN kita yang memproduksi vaksin itu mungkin awal tahun 2021 atau sekitar bulan 2 atau bulan 3 2021 baru bisa divaksinasi massal untuk COVID ini. Kenapa? Karena butuh waktu. Nah, artinya dengan adanya vaksin ini dia akan merangsang sistem humoral dan memori di dalam pertahanan tubuh kita untuk biar ketika terjadi kena dari viral ini tidak ada mekanisme yang sudah ada gitu, tidak memburu minimal. Nah, itu kira-kira yang bisa dijawab. Jadi kita sudah terkena ya alhamdulillah biasanya ada respon ya. Jadi sama saja dengan penyakit yang lain ya ketika kita ini tidak mungkin karena kita ada imunitas itu ada yang bawaan sejak lahir dan ada adaptasi. Nah, yang viral ini kan biasanya nanti melibatkan humoral ya, adaptasi. Adaptasi untuk itu baik di immunity adaptasi baik yang selnya maupun humoralnya. Kira-kira seperti itu jawabannya ya.